gila menyembah orang gila. Sederhana kan? Itu makanya bilang materi Anda ini materi anak TK. Ya, Oke, siap ya. Materi cuma anak berbicara tentang gantian dulu yang mana yang mau ngomong ini. sebentar, Bang Juma lari jauh. Literasi Bang Juma keluar jauh. Ulang saya bacakan ya, dengarkan. Dengarkan Bang Juma. Iya. Ali Imran ayat 45. Ingat ya? Izqalatil malaikatu. Iya, saya baca Bang. Ya Itu Maryam, innallaha yubashshiruka. yang Yubashshiruki paling dalam makna. bikalimatin min husmuhul masih. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang dicipta itu berasal dari kalimat, perkataan. Apa masalahnya? Lari jauh. Kenapa Nabi Isa disebutkan berasal dari kalimah? Karena dia tidak berasal dari seorang laki-laki. Hanya karena aku yang berkehendak, maka you perempuan perawan tanpa disentuh laki-laki pun mampu kemudian aku buat hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Isa Al-Masih. Apa masalahnya? Segala sesuatunya itu berasal dari perkataan, kehendak. Anda baca Yesaya 55 nomor 11, Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya berkata, maka diam dulu. Dia hanya berkata, maka semuanya ada. Dia hanya memberi perintah, maka semuanya tercipta. Sederhana kok itu. Yesus yang tadinya tidak ada dijadikan menjadi ada. Melalui apa? Kalimah, bi kalimatim minhu. Tapi kalau penyembah kertas, ya mau seperti apa ya, tetap aja kemudian tidak akan paham. Karena namanya penyembah kertas sudah terlanjur nyembah kertas. Malu kalau berhenti penyembah kertas, gitu loh. Oke, boleh tanggapan Bang Juma? Oke. Silakan. Buya boleh saya tanggapin sedikit aja. Tapi saya tidak mau mendebatnya. Abang ingat ya, perhatikan Bang, perhatikan. Literasi Maryam 19. Apa yang diberikan, apa yang dimasukkan ke dalam kandungan Siti Maryam. Perhatikan Maryam 19 ya. Maka ia Jibril dalam kurung Jibril berkata, aku hanya utusan Tuhanmu, menganugerahkan kepadamu laki gulaman sakia, seorang anak laki-laki. Yes. Ya, sebentar Bang Juma. Jadi yang diberikan, sebentar Bang Juma, yang diberikan itu bukan sperma, tapi seorang anak laki-laki belum dewasa nih. Terus apa masalahnya? Jadi itu karena bukan dari sperma. Sebentar. Udah terjawab itu. Oke. Anak laki-laki dari Allah ya. Aku hanya utusan Tuhanmu, menganugerahkan kepadamu anak ya. Terus? Anak laki-laki. Mari kita lihat Al-Anbiya 91, fanafakna fiha min ruhina. Kami masukkan ke dalam Maryam ruh dari kami. Perhatikan nih. Udah terjawab semuanya. Udah terjawab. Sekarang pertanyaan saya akan masuk ke pertanyaan saya kepada saudara, ruh yang ada di dalam tubuh Anda itu ruh dari mana? Jangan bilang dari pohon cempedak. Hah? Ruh yang ada di dalam rahim ibu saudara itu ruh dari Tuhan. Bang Juma. Kutanya dulu saudara. Saya tanya kepada saudara, boleh kan ya? Gantian, Anda sudah memberi pertanyaan berbagai macam pertanyaan ke saya. Saya cuma satu pertanyaan, itu pun pertanyaan saya berasal dari pertanyaan saudara. Ruh yang masuk ke dalam rahim ibu saudara itu ruh yang berasal dari mana? Oke, saya jawab ya. Ruh dan malaikat itu terpisah. Saya ulang lagi. Saya tidak tanya malaikat, Yang saya tanya, ruh yang masuk ke dalam rahim ibu saudara, terus kemudian masuk ke janin yang adalah saudara, cikal bakalnya menjadi bayi, itu ruh dari mana? Dari pohon cempedak? Cuma butuh belajar ke saya kalau dalam sisi ini. Ya, justru saya bertanya, makanya saya bertanya, tolong dijawab. Ruh yang ada masuk ke dalam rahim ibu saudara itu ruh dari mana? Dari pohon cempedak atau dari mana? Coba Anda jawab.
Dari pohon singkong, roh Anda itu atau dari Tuhan? Ngangkung, kangkung. Hah? Dari roh Saya kangkung? jelaskan dikit Bang Roh Juma. kangkung? Kangkung. Berasal dari roh kangkung? Dulu dan ngangkang dulu dan ayah. Roh kangkung? Bentar, jangan di-mute. Bang Juma belajar sama saya kalau topik ini nih. Oke, sebentar. Kita tubuh kita Buya, diskusinya bukan gitu, bukan nyerocos. Ini kan TikTok. Anda ditanya. Jadi ada interaksi, ada yang bicara, ada sabar dulu Buya. Diskusi itu bukan begitu. Ada lawan bicara gitu kan. Jadi Anda harus menyimak apa lawan bicara gitu. Jangan nyerocos. Silakan pertanyaannya dijawab. Dari Berapa pohon kok sebenarnya? katanya. Anda tadi nggak menjawab Jumat Agung ada nggak di Bibelmu? Itu jawaban pertama dari Bang Juma. Jawab dulu Boleh lah. saya menjawab? Ya, Bang Juma bertanya, maka saya menjawab. Ruh tentang tubuhku dari kangkung, kangkang dan kungkung ibu dan ayah. Ruh yaitu Masalah benar Bang generasi. Juma. Karena Abang Juma membawa pertanyaan anak SD. Aduh, parah. Maka saya lihat Buya. Anda tantrum Bang Juma. Buya, sabar dulu Buya. Ini Komal edukasi ini ya. Jadi Anda kalau mau bernarasi begitu, apa dasarnya? Kan begitu. Jangan kayak anak kecil aja, silakan. Jadi ini narasinya Anda ini kan ditonton nih, ada 4 juta orang yang nonton seluruh dunia. Makanya Jadi jawaban itu harus berdasar apa sih gitu. Jangan nyerocos gitu. Kalau Anda tidak mampu, ada teman Kristen nih ada 3 orang. Beri kesempatan yang lain. izinkan saya menjawab, bisa? Itu pertanyaannya Bang Juma bertanya, saya menjawab. Jawaban ngelantur tidak pakai data. Apa jawabannya kangkung itu? Turunkan Bang. Oke, mungkin Bang Iwan, Bang Slot mau menyampaikan kita ini edukasi ya. Jadi perlu pertanggungjawaban kepada teman-teman yang Kristen, bertanggung jawab kepada orang Kristen di bawah, yang Muslim bertanggung jawab kepada Muslim di bawah. Begitu diskusinya, silakan. Oke, dari tadi Suma itu ngomong-ngomong firman, ya. Ketika firman dia katakan ucapan Tuhan, ya. Kalau di Alkitab jelas ya, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Di dalam diri yang Esa itu, Tuhan yang Esa itu punya roh. Kenapa dia punya roh? Karena Tuhan itu hidup. Di mana Roh itu dalilnya, Bang? tidak diciptakan. Kalau roh diciptakan berarti Tuhan tolong itu kasih pernah dalil tidak dulu. ada. Itu Di pertama. mana di Sebentar dalam- dulu, saya sebentar. Enggak, Nanti dalil kamu dulu bertanya dong. gampang. Anda ya. bernarasi tentang Tuhan apalagi membawa kitabnya Yahudi, jangan ngarang-ngarang dong. Ini bukan gereja, kawan. Anda jelaskan di mana bahwa Tuhannya Yahudi itu roh itu di mana dalilnya? Tunggu sebentar. Ya, Kenapa saya silakan. katakan demikian? Karena kamu tadi bilang firman, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan lewat firman. Iya, Nah, betul. sekarang Allah Zat yang Maha Suci itu, apakah dia punya firman? Nah, itu pertanyaan saya. Terus kemudian kedua ini yang sangat prinsip ya. Ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Kejadian 1 ayat 2, dia berfirman jadilah terang. Ya, berarti ucapan Tuhan itu mempunyai power, mempunyai kekuasaan. Itu Anda tahu, itu Anda tahu. Ya, sebentar dulu. Kamu kok belum apa-apa udah tegang sekali. Santai aja diskusi dengan saya. ya. Saya tertawa malah dibilang Ya, kemarin saya kasih satu pertanyaan, kamu nggak bisa jawab, saya kamu kick ya. Ini. Oh iya, kapan itu? Ya sebentar, saya lanjutkan ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Berarti Ya, ketika segala Tuhan bumi berfirman, dan langit diciptakan jadilah oleh Yesus, Tuhan. Berarti jadi enggak? ucapan itu Bung, mempunyai power, Bung, mempunyai ketika kekuatan. Tuhan memiliki power dalam berkata, ketika dia mengatakan, Maria hamillah dan lahirkanlah seorang manusia Bentar bernama Yesus. dulu. Tercipta enggak? Kok kamu itu kok mau nerocos terus? Lah, Ya. Nanti kamu ngomong saya nggak ganggu. Kamu mau enggak, ngomong sepuasnya, saya tenang pertanyaan aja. saya. Belajar Ketika berdiskusi Tuhan itu gantian memiliki firman ngomongnya. dan firman itu punya power, ketika Tuhan berfirman, Saya hamillah belum wahai ngomong, dia Maria, udah. hamillah wahai Maria, lahirkanlah seorang anak bernama Yesus. Apakah power Tuhan ini bisa benar-benar terjadi? Ayo jawab. Oke. Hmm. Jadi
Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah pohon, maka pohon itu jadi. Berarti ucapan itu Wahai mengandung Maria, kuasa. hamillah dan Sebentar lahirkanlah dulu, seorang orang manusia ngomong bernama dipotong Yesus. terus. Kamu itu kok Apakah firman Tuhan itu bisa terjadi? Bisa terbukti? ya terbukti lah. Kalau Tuhan saya bisa membuktikan, terbukti. Tuhan kamu bisa nggak? Berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang Iya, berasal dari sekarang saya buktikan Yesus itu punya power. Iya, Saya kok kamu jadi dengar. Yesus pula. Yesus Diam itu punya dulu. power karena Yesus itu Ya, utusan Tuhan. iya, Bukan di mau situ. ngomong sendiri. Saudara Saya itu basmi semua Muslim ya. Saudara Iwan. Anda Diam, saya mengatakan ngomong sebentar firman aja, nggak ada Tuhan 1 itu menit. memiliki power. Dia tidak Ketika ketakutan Tuhan saya memiliki ngomong. power, berfirman, wahai Maria, hamillah dan lahirkanlah seorang anak laki-laki bernama Yesus. Apakah power Tuhan ini bisa terjadi? Udah ya, saya 1 menit ya, kamu diam. Oke. Jadi ketika dia berbicara, jadilah terang jadi. Yesus membuktikan itu semua ya. Ketika terjadi gelombang besar, angin ribut, Yesus Parah. angin ribut, Ketika gelombang kemudian langsung tenang. Tuhan berkata kepada Maria melalui Gabriel, Tidak ketakutan, nggak mau. hamillah, dan lahirkanlah seorang anak kemarin laki-laki, aja kamu nggak dan bisa hendaklah apa-apa. engkau menamai dia Yesus. Apakah sendiri. firman Tuhan ini benar-benar terjadi? Itu pertanyaan saya, Bang. Yesus membuktikan ketika terjadi gelombang besar, angin ribut, dia bilang tenang. Mengenai Gelombang Yesus, ribut, angin ribut, mengenai Yesus mampu Allahmu melakukan bisa nggak mujizat seperti itu itu? karena dia nabi, Coba itu kamu karena buktikan dia Allahmu utusan bisa nggak Tuhan. Ya, Di dalam ucapan Al-Quran Yesus disebut, menghentikan gelombang dan "Biiznillah, angin ribut. Allahmu apa yang dia bisa biiznillah, buat? Coba. dengan izin Allah." Begitu kawan. Bukan itu pertanyaan kita. Yesus itu kami akui memiliki mukjizat, memiliki hal-hal di luar nalar. Kami akui biiznillah, dengan izin Allah. Tapi yang sedang kita pertanyakan ini terkait dengan firman yang Anda protes tadi. Di situ dikatakan bahwasanya setiap kali pencipta ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup berfirman. Firmannya itu punya power, punya kekuatan. Maka ketika Tuhan mengatakan, wahai Maria, kau perawan, hamil, lahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu terkabul? Terjadi? Terjadi. Maka pada mulanya adalah firman Yesus itu. Dan firman itu yang memiliki power itu telah menjadi daging. Paham ya? Jadi Yesus itu hanyalah ciptaan yang berasal dari firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan berkata, hamillah, hendaklah kau melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Ya jadi. Kenapa Yesus bisa mati? Karena jelas, karena dia ciptaan. Kullu nafsin saikatul maut. Segala sesuatu yang hidup pasti mengalami mati. Yesus hidup, mati dia. Gitu. Luar biasa, Bang Juma ini sederhana loh ya. Tetapi ya itu, saya itu ingin sekali Bang Juma ini yang katanya cerdas, cermat gitu ya, bijaksana, bijaksini, bijaksini itu. Ingin sekali gitu ya, ada satu orang Kristen atau pendeta, pastor, apapun gitu ya gelarnya ya, bisa mengalahkan gitu loh. Tapi saya lihat belum ada yang mampu gitu loh, luar biasa. Selamat malam Laskar Biru. Allahu Akbar. Ini slot dulu, slot di bawah menentang Bang Zuma ini. Yuk, slot dibuka. Ya, Bang Slot, open mic, silakan Bang Slot, ada gerunda saya ini. Terus terang saya ini kan, saya ini pengamat ya, bukan debater. Saya mengamati bahwa Bang Juma ini belum satu pun orang bisa mengalahkan. Malah Bang Juma ini saya melihat ya, mungkin saya salah, tolong dikoreksi ya, membuat perpecahan di dalam Kristen gitu ya. Dengan Edis TV kalau saya tidak salah namanya itu, belajar dari Bang Juma bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
Yesus itu punya Tuhan, penyalib ini karya iblis. Sehingga apa yang dinarasikan oleh Edis yang belajar dari Bang Juma ini sampai membuat perpecahan, semua kacau gitu ya, di Kristen ini kacau gara-gara narasi-narasi Bang Juma yang diimani sekarang sama Edis. Bahkan Edis dikatakan oleh JRK adalah saksi Yehova lah segala macam. Tapi poinnya adalah Bang Juma ini luar biasa gitu, membuat pendeta-pendeta terguncang, persepuluhan runtuh, mualaf banjir gitu. Silakan Slot kalau mau berani berdebat dengan Bang Juma. Saya harap bisa Anda mengalahkan Bang Juma. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Maaf Bang Juma ya. Gampang kok. Gampang kok. Ayo Slot, dibuka mute-nya. Anda tadi di bawah taping, lawan aku Zuma. Yuk. Slot, dibuka mute-nya Slot. Maaf, saya besarkan dulu Slot. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikum. Kalau Kristen jangan gitu lah, Jian. Silakan Slot, dibuka dulu mute-nya Slot. Slot. Selat. Nyampe di Serap. atas jadi berhala gitu. Jangan begitu Bang Juma, sakit hati saya ada nih teman-teman Kristen di bawah sakit hati kalau ngomong gitu. Apalagi ketawa itu, aduh, jadi sakit hati. Lanjut. Oke, silakan kita diskusi, bro. Iya tahu. Itu ada temanya, saudara. Silakan ditanggapi. Tuhan mati. Ya, silakan Slot. Pantaskah Tuhan mati? Ya, yang pantas karena itu udah kehendaknya sendiri. Oh, ini dia ya. Jadi Tuhan itu pantas mati. Itu karena kehendak dia sendiri. Di mana kehendaknya tertulis bahwa aku pantas mati, Tuhan pantas mati? Aneh-aneh aja memang. Emang lucu. Emang lucu nih kalau doktrin yang sudah kena. Bukan karena Oke, sekarang ilmu. kita bisa berpikir secara akal sehat. Iya, pikirkanlah secara sehat. Bagaimana ceritanya Yes. Tuhan bisa mati? Enggak, sekarang gini, saya mengambilkan contoh ya. Mati Mija. Manakah yang pantas jadi, yang bisa dijadikan contoh, Muhammad atau Yesus? Masolang generasi. Karena Masa kau begini, Bang banding? Juma. Jangan Karena kau begini. bandingkan Tuhanmu dengan manusia, tuyul. Iya, Masa karena Tuhan kau begini, bandingkan Bang Juma. dengan manusia? Karena Kau begini, Bang. selepelkan itu. Sama halnya kau selepelkan antara ibumu dengan ayam. Tidak level itu. La haula wala quwata illa billah. Tuhanmu kau levelkan dengan nabiku. Belum berperang udah kalah duluan. Apalah saudaraku ini. Ini Karena tema gini, sudah Bang. disajikan, Bang saudara. Juma, karena begini Bang Juma, Ya, Muhammad meminta ampun terhadap dosanya karena dia manusia berdosa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Manakah Kata yang siapa? patut jadi dia diikuti? oke, baik, baik. Ah, Bagus ya, baik. Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia, dia manusia, tetapi dia kemudian berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Tapi Yesus menjelang kematiannya, dia malah ketakutan. Eli, Eli, lama sabachthani. Mana yang pantas dijadikan jagoan di sini? Nabi Muhammad didatangi malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Nabi Muhammad tidak memperhatikan dirinya. Dia malah memperhatikan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Wah, ini baru satria. Yesus katanya Tuhan. Begitu datang malaikat maut kepadanya, apa katanya? Eli, Eli, lama sabachthani. Apa maksudnya ini? Mau diandalkan apa orang seperti ini? Tuhan seperti ini. Dia malah ketakutan. Malah Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, kok ada gimana Tuhan mau diharapkan menyelamatkan sementara dia sendiri minta tolong? Nabiku gagah berani dia.
Lalu bagaimana Abang Juma Itu dulu, mempercayai- jawab dulu, Gini, Bang. saudara. Jawab dulu. Anda kan membandingkan Tuhanku, Tuhan Anda dengan nabiku. Nabiku, Iya. begitu beliau mau wafat, didatangi malaikat maut ingin dicabut nyawanya. Apa katanya kepada Tuhannya? Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Lah Yesus, kenapa kau meninggalkan aku? Iya, lalu bagaimana kita bisa mempercayai Nabi Muhammad sementara dia masih dalam kubur? Silakan Kenapa kau dijawab. meninggalkan aku? Silakan dijawab Bang Juma. Itu, tunggu dulu, kau selesaikan yang pertama dulu ini. Kenapa Enggak. orang atau Lalu Tuhan yang kau jagokan? Enggak gini, lalu bagaimana kalian bisa mempercayainya sementara dia Bagaimana Anda bisa mempercayainya sedangkan ketika maut datang kepadanya dia minta tolong, kenapa dia ditinggalkan oleh Tuhan yang lebih besar? Ayo. Di mana akal saudara? Hah? Di mana kepala saudara pada saat ini? Ada sosok yang Anda tuhankan, malaikat maut datang kepadanya, dia teriak, Tuhan. karena dia merendahkan diri, Bang. Tuhan. Karena dia merendahkan diri sebagai hamba. Nah, Tuhan kok merendahkan diri? ya supaya manusia selamat dari dosa-dosa. Apa pula? Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan ketakutannya dia? Berdoa keringatnya sampai seperti titik-titik darah. Setakut-takutnya manusia biasa, belum pernah ada manusia takutnya keringatnya seperti titik darah. Ini ada sosok Tuhan, keringatnya seperti bintik darah. Dan dia berteriak lagi kepada Tuhan. Heli, heli, lama sabaktani. Ini apa maksudnya? Apa yang ingin didapatkan dari keadaan Tuhanmu begitu? Maksudnya apa? Supaya kami selamat dari dosa-dosa kami, Bang. Apa hubungannya? Apa Oke, saya hubungannya? jelaskan. Apa Bacakan hubungannya? Matius 26 nomor 27, Bang Juma. Bacakan. Apa hubungannya? Coba teriakan Bacakan itu. dulu. Saudaraku, apa hubungannya teriakan Tuhan Anda itu dengan keselamatan saudara? Coba. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Maksudnya dengan keselamatanmu itu apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya? Ya, supaya kami selamat dari dosa-dosa Ya kami. harusnya kalau kau itu ingin diselamatkan, wahai Bapakku yang ada di surga, selamatkanlah semua hamba-hambaku. Ini mah Tuhan. Oh Tuhan, kodonge, matumbai na musalain na Tuhan. Tuhan Ngapa kami natin na nyata. kampay na kodong? Ngapa Tuhan nu kami pilariak nyata. kodong? Karengan Allah Ta'ala, ngapa nu tinggali ak kodong? Kok Tuhan ada kayak kami gitu? nyata. Hah? Tuhan itu nyata teriak gitu kepada Tuhan yang lain. Kalian masih dalam kuburan. Lah, kalian masih dalam kuburan? Kata siapa? Mari kita baca. Kita baca dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Apa kata Al-Qur'an? Jangan kau menyangka orang yang mati itu al-yauma. Apa dikatakan dalam Al-Quran itu teman-teman sahabat? Dalilnya Ali Imran ayat 169. Ada yang hafal? Silakan. Kita sudah sering membacakan ayat ini. Wala tahsabannal ladzina, apa lagi? Kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka, jangan kau mengira bahwa orang-orang Islam yang mati di jalan Allah itu mati sebenarnya mereka hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Tuh, umat Islam itu. Bang, Yesus berkata, di luar dia masuk neraka termasuk kalian. Di mana Yesus mengatakan itu? Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 6, Bang. Oke, kita baca. Tidak ada, akulah jalan. Tidak ada dikatakan di luar aku itu adalah neraka. Enggak ada. Mana dalilnya? Justru saudara, Di luar Yesus masuk neraka, kata Yesus. mana dalilnya? Justru kata Yesus, apa kata Yesusnya? Yang menuhankan dia, yang memanggil dia,
kemudian yang bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, itu di neraka. Bagi yang tidak melakukan perintahnya, Nah, mana perintahnya Yesus yang Anda lakukan? ya apa yang dia katakan harus kita turutin. Apa yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Misalnya kita mengasihi, ya belajar mengasihi. Apa buktinya Anda mengasihi? Ya, buktinya aku mengasihi Bang Juma. Apa maksudnya? Mana? Apa buktinya Anda mengasihi saya? Ya buktinya awak nggak marah sama Bang Juma kan? Kalau begitu berarti saya juga mengasihi Anda. Saya juga tidak marah sama Anda. Begitu doang. Cuman begitu doang. Banyak Bang Juma, itu kan hanya Apalagi perumpamaan. apalagi yang Anda lakukan berdasarkan perintah Yesus? Hah? Eli, lama sabatani. Itu yang Anda lakukan. Hah? Ayo. Begini Bang, saya jelaskan tadi. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, terus Tidak ada kalau seorang Yesus pun yang datang kepada kalau Bapa tidak Yesus melalui itu aku. kalau Yesus itu jalan, kenapa Anda menjadi Kristen? Jalan yang ditunjuk karena saya percaya kepada Tuhan Yesus itu. Jalan yang ditunjukkan Yesus, Yudaism atau Kristen? Heli, lama sabatani. Tuhanku, aku adalah Tuhan yang bertuhan. Mengapa kau meninggalkan aku? Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan Dalam dirinya. keadaannya berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berada dalam keadaan bukan Tuhan. Ketika ada Tuhan, yang Anda katakan Tuhan pernah berada dalam keadaan manusia, itu dewa. Bukan Tuhan, berarti Anda ini penyembah dewa. Sekarang dijawab dulu pertanyaanku tadi Bang Juma. Apa? Mana yang pantas dijadikan suri toladan, dijadikan Ya contoh? sudah. Oh, umat Islam itu bangga kali mengikuti Nabi Muhammad. Anda Waduh, tidak tapi Anda masih tidak dalam mengikuti. tapi masih dalam kubur. Kami nyata hidup bangkit. Siapa yang bangkit? Itu dia Bang Juma. Siapa yang bangkit? Kita Siapa yang berpikir Siapa secara yang logika bangkit? lah, Kutanya dulu sama saudara, yang bangkit siapa? Siapa yang Tuhan bangkit? kami. Tuhan kami. Iblis. Oh, berarti iblis dong. Tuhan kami bangkit. Iblis Kalian dong. Iblis kalau begitu, karena yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Yesus mengatakan bahwasanya sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga iblis penguasa dunia dilemparkan keluar. Ayo, sekarang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Berarti ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bangkit dari kubur, kata Yesus, yang keluar dari kubur dilemparkan keluar dari dunia orang mati itu iblis. Makanya Yesus berkata bahwa penguasa dunia itu iblis. Makanya oknum yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di surga angkasa langit maupun di bumi. Dan ternyata itu adalah iblis. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Tuhan yang merangkak keluar dari liang kubur atau iblis? Jawab. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang merangkak dari liang kubur atau iblis yang merangkak keluar dari liang kubur sebagai tanda untuk angkatan jahat, sebagaimana nubuatan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40? Jawab. udahlah Bang Juma. Udahlah. Sehat. Udahlah. Nggak usah membenarkan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kesesatan itu. Pertanyaan saya, nubuatan Yesus untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari alam kubur
ataukah anak manusia yang kerasukan iblis yang keluar dari kubur? Jawab. Yang membenarkan diri dengan kesesatan itu ya ujung-ujungnya kan Saya bertanya, saya tidak berargumentasi, saya bertanya. Menurut Yesus, berdasarkan Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40, Yohanes 12, nomor 31, Yohanes 14, nomor 30, tanda untuk angkatan jahat adalah Tuhan merangkak keluar dari liang kubur atau anak manusia yang kerasukan setan yang keluar dari kubur. Mana yang betul? Mana yang betul? kerasukan setan. Ya. Siapa Mana yang yang- kerasukan setan? Anda lupa. Di dalam Yohanes 13 nomor 2. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Yesus menuding Yudas itu adalah iblis. Anda lupa? Hah? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Iblis. Pertanyaan saya, Ya iya, itu nggak mempan sama Tuhan Yesus kami. lah, Kerasukan bukan masalahnya di situ. Masalahnya Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis dilemparkan keluar dari liang kubur. Anda bangga kan karena Tuhan Anda keluar dari liang kubur? ya jelas Pertanyaan bangga lah, Bang Nah, Juma, sekarang jelas bangga. pertanyaan saya, menurut Karena- Yesus yang keluar dari liang kubur itu apa? Menurut Yesus, Tuhan atau setan? Ayo, Bang Juma salah mengartikan ayat-ayat Alkitab. saya bertanya tentang Yesusnya, bukan saya memberi tanggapan. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari liang kubur, itu Tuhan atau iblis? Menurut Yesus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam liang kubur. Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayo. Kemana iblis disimpan? Ke dalam kubur. Ketika dia ingin dilemparkan dari mana? Ya dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yohanes berapa tadi, Bang? 12 nomor 31 anakku. Ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dan Keluar. aku dilemparkan keluar. Ya, keluar dari mana? Yang dilemparkan ke dalam surga itu, Bang, dilemparkan ke dalam bumi ini. Sekarang itu bukan zaman Adam. Sekarang masa Yesus. Sekarang Anda kan bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Nah, kata Yesus, sekarang penguasa dunia iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Betulkan imanmu, anakku. Kata Yesus kepada muridnya, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Kamu bangga menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Hah? Kami bangga karena kami sudah bebas dari dosa-dosa kami. Iblis berkata kepada Adam, Adam, kalau kau makan kemudian buah pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mengalami kematian. Tapi faktanya mati. Diiming-imingi, kamu tidak akan mengalami kematian. Jatuh cinta, Hawa dan juga Adam makan. Ujungnya mampus. Ini lagi kau sekarang mengatakan, kami percaya karena kami terhapus dosa.
Jangan banyak. Kata siapa? Kata siapa? Yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Kata siapa? Enggak, yang berhak mengampuni dosa Allah atau manusia? Yesus mengatakan ketika dia diuji dan dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembahku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Ya, tapi Sebab tidak sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4 nomor 6. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan, siapa yang berkuasa mengampuni dosa? Iblis pun bisa membisikkan, dosa-dosamu telah aku hapuskan. supaya tersesat itu terwujud kepada kalian, Bang. Tunggu Merujuk dulu, kepada kalian. masalahnya bukan di situ. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Itu dulu poinnya. Yaitu kalian menyembah mayat dalam kubur kalian. Yang keluar, bukan yang tinggal di dalam, tapi yang keluar. Kata Yesus, sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar, berarti dia keluar. Sekarang siapa yang menyembah makhluk yang merangkak keluar dari kuburan? Tetapi kan cobaan iblis itu kepada Tuhan kami kan nggak mempan. Kan begitu, Bang. Yesusnya sendiri yang berkata, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Siapa di antara kau dan aku yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Apakah akalmu gak berfungsi? Gak berfungsi otakmu. Itu ajarannya. Otakmu kayak otak berpati balap. Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sebenarnya Penguasa Bang Juma dunia, Anda bisa baca Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Iya. Endingnya di data nomor 15. Iblisnya dilemparkan ke liang kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari liang kubur? begini loh, Bang. Sebenarnya Abang Juma ini memang orangnya pintar, tetapi kan bisa Abang bandingkan. Enggak, pertanyaan saya, ketika Mana yang iblis pantas diceritakan dalam dijadikan- Yesaya 14 nomor contoh, 15 kan begitu. dilemparkan masuk ke dunia orang mati di liang kubur yang dalam, lalu kemudian ada yang keluar dari liang kubur merangkak lalu kau sembah. Pertanyaan saya, keserasian antara pernyataan Yesus sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia iblis itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa yang menyembah iblis yang keluar dari liang kubur? Ya kalian. Saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan gila dong. Itu tertuju kepada kalian, Bang. Kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kalianlah yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu pada hari ketiga. Hari buktinya- ketiga, hari Minggu katanya. Buktinya kan ada. Buktinya ada. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa raya langit adalah iblis. Abang Juma nggak bisa menjawab tadi itu. Wahyu 12 nomor 9. Penguasa bumi adalah iblis. Yang keluar pada hari Minggu. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kenapa Abang Juma nggak bisa menjawab ucapan saya tadi yang saya katakan? Saya yang bertanya, tapi kau melemparkan jawaban itu kepada kami. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur pada hari Sabat? Yang kalian terjemahkan minggu demi untuk nyembah dewa matahari. Itu siapa? Kami beribadah hari Minggu karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, bangkit dari mana? Bangkit dari mana? Bangkit dari? Bangkit dari? Bangkit.
Bangkit apa? Bangkit keluar dari? Ayo, jujur. Ya bangkit dalam kubur, kalian kan masih tinggal di dalam kubur. Saudara baca Yesaya 14, iblis dilemparkan ke dalam alam maut, dalam kubur yang terdalam. Ya, iya. Yesus kemudian mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Pada hari ketiga Anak Manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar hari ketiga? Kristen. Kristen ini termasuk angkatan jahat atau bukan? Karena Bang Juma ini loh, banyak ngarang bebas di ayat-ayat Alkitab ini. Coba yang mana? Yang mana yang saya karang? Banyak. Satu aja. Jangan lebay, satu aja. Yang mana tuh? Ya, abang mengatakan bahwa yang keluar dalam kubur itu Yesus, kau bilang. Lah, makhluk itu yang mengaku Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Yang keluar dari kubur, kalau kita lihat pengakuan Yesus, penguasa dunia iblis, memakai namaku kan. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur, apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Bermukjizat. Bermukjizat enggak dia? Bermukjizat. Setelah itu, apa yang terjadi kemudian? Menyesatkan banyak orang. Yes, tergenapi. Itu fakta, itu real. Kedatangan Islam untuk mengajarkan kalian agar keluar dari lingkaran tersebut. Itu jelas itu, Bang. Penguasa dunia siapa? Iblis. Yang keluar dari kubur mengaku penguasa dunia enggak? Mengaku. Mengaku Yesus enggak? Ngaku. Itu tanda Yunus enggak? Tanda Yunus. Banyak enggak orang yang nanti jadi pengikutnya? Banyak. Apa nubuatan Yesus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Memakai nama siapa? Nama Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak, jawab dulu Bang. Mana yang pantas dijadikan contoh, yang berdosa atau yang tidak berdosa? Saudaraku, Anda baca di dalam kitab saudara. Tunggu dulu, tunggu. Dikatakan apa dalam kitab saudara? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Benar nggak itu dalil? Benar nggak itu dalil? Di dalam 2 Korintus 5 nomor berapa? Nomor 21. Benar nggak dalil itu, Bang? 2 Korintus 5 nomor 21. Coba Anda baca. Baca yang keras. 2 Korintus 5. Bersabar Bang ya. Banget. Ayat yang keberapa? Yang keberapa Bang? 21. 21. Apa katanya? Apa Dia katanya? yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya jadi dosa karena kita supaya Nah, dalam dia dibenarkan oleh Allah. Ya iya Bang, kita dibenarkan. Karena dia dosa-dosa- Yesus Iya, kita Yesus dibenarkan dengan yang dosa-dosa tidak kita. mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Yesus dibuat menjadi dosa enggak? Ayo jawab. Berapa banyak dosanya Yesus sekarang? Penjelasan ini Bang. Saya ulang. Berapa banyak dosa Yesus sekarang ketika Yesus dibuat menjadi dosa oleh orang Kristen? Setiap hari orang Kristen berbuat dosa, semuanya dilemparkan kemana dosa itu? Kemana?
ke Yesus. Makanya coba dipahami dulu, Bang. Nah, sekarang Yesus Anda katakan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu banyak dosa atau tidak ada dosa? Ya tidak ada dosa. Ya, hai masalah generasi. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Artinya seluruh dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling banyak menanggung dosa. Pertanyaan saya, yang paling banyak menanggung dosa itu layaknya di surga atau di neraka? Di neraka. Pertanyaan saya, yang layak di neraka Yesus atau iblis? Iblis. Berarti yang mati di salib adalah kuatkan ikat pinggangmu anak muda. Kami telah dibenarkan dalam dosa-dosa kami melalui kematian Tuhan Yesus itu, Bang. Itu ajaran siapa, Cak Ayu? Hah? Bukankah Yesus mengajarkan bertobat? Bukankah Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan? Matius 8 nomor 4. Bukankah Yesus melarang membunuh? Itu Artinya, sudah digantikan apa? dengan kematiannya di kayu salib. Itu atas siapa? Kenapa harus ada melampuskan dosa dengan manusia? Oke, Ajaran siapa? kita bacakan Matius 26 nomor 27. Silakan. Nah, Matius 26 nomor 27. Apa tuh? Baca nanti nomor 4-nya dan nomor 59-nya. Ayo. Nah, ini, Bang. Iya. Nah, ini Yesus berkata, Bang, ya. Ya. Sesudah itu, ini merujuk kepada dia, Bang, ya. Sesudah itu ia kawan mengucap syukur lalu memecahkannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang darah yang dimaksud di situ darah beneran atau roti? Apa? Anggur? Itu kan yang dilambangkan. Kami sudah berbuat itu. Kami sudah Masalah generasi. Pertanyaan saya sederhana. Ya, kami sudah melakukan itu. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur atau darah beneran? Bukan dalam artinya langsung darahnya itu, enggak, bukan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud darah oleh Yesus di situ? Ya itu sudah dilambangkannya, Bang. Iya. Masuk lagi lacak kuridi. Yang dimaksud Yesus darah di situ adalah anggur, dan dimaksud daging di sana adalah roti. Iya. Lalu siapa kalian ini yang menganggap bahwa darah Yesus harus darah beneran? Roti yang dimaksud daging yang dimaksud adalah daging beneran. Kalian mau jadi apa? Kalian ini menjadi zombie, menjadi apa itu? Dracula, ngisap darah. Hah? Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa mengajarkan kemudian korban dengan darah manusia? Sejak kapan? Siapa? Hanya ajaran Musa dibandingkan ajaran Yesus yang lebih jauh, Bang. Makanya siapa yang mengajarkan? Sementara Yesus mengatakan apa? Lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa. Yesus memberi pengampunan dosa karena dia tidak memiliki dosa. Kata siapa tadi? 2 Korintus yang kita baca itu apa itu, Bang? Yang salah pengertian itu, Bang. Kok salah pengertian pula? 2 Korintus 10 nomor 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Yesus kita dibenarkan oleh dewa. Ini permasalahan besar ini. Artinya melalui kematiannya di kayu salib itu kita sudah dibenarkan oleh dosa-dosa kita. Oke, tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang sudah dibuat menjadi dosa gimana dia? Kemana hendak dia pergi membawa dosa itu pergi? Ke surga? Nggak mungkin.
Lalu kemana? Dosa itu kemana perginya, Bang? Dosa itu kemana perginya? Kepada kalian, Bang. Ya. Masolang generasi, masolang hancur sudah. Iya, karena begini loh, Bang. Karena kalian itu masih belum menerima keselamatan lagi. Masih Iya, Allah ya ragu-ragu. Karim. Iya, Allah ya Karim. Iya, masih ragu-ragu. Kalau kami Ya Allah ya. Pasti ke neraka. pasti masuk surga. Yesus yang menjamin. Mana dalilnya? Kristen masuk surga itu mana dalilnya? Ya, Yesus sendiri yang telah menjaminnya. Mana dalilnya Kristen masuk surga mana? Ya sudah saya bacakan tadi, Bang. Apa dalilnya? Untuk Kristen Ya. mana? Mana? Yohanes 14 nomor. Itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi, yang saya tanya untuk Kristen mana? Itu untuk Yahudi tuh ucapan Yesus itu. Berarti Kata Yesus kepadanya. Berarti begini pemahaman Abang. Berarti ucapan Muhammad itu aja berarti khusus orang-orang sana lah. Oh, nggak bisa. Karena Nabi Muhammad diutus Makanya- untuk seluruh umat manusia. Tunggu Makanya dulu. jangan disamakan. Nabi Muhammad dikatakan kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan kalian. Utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semuanya. Itu ucapan yang diucapkan oleh Allah, lantas disampaikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengucapkan kemudian kepada kami, umat. Lalu bagaimana? Yesus berkata, kalian aku diutus bisa- hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu bagaimana kalian Tidak bisa ada Yesus mempercayainya, mengatakan aku diutus untuk seluruur umat manusia. Enggak ada. Bang? Sementara Muhammad kan orang berdosa. Mana Bagaimana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Bagaimana kalian bisa mempercayai? Mana dalilnya Nabi Muhammad orang berdosa? Dalilnya di mana? Jadi Abang mengatakan Muhammad itu orang suci. Jelas dong, Nabi kami adalah makhluk yang suci. Betul itu. Kenapa dia masih dalam kubur? Lah, lalu yang di dalam kubur tadi yang kita bahas ini apa? Ikan iblis. Lucu ente. Sedangkan ayat suci Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Waduh, host. Kalian Kayaknya saya aja, diskusi Bang. dengan orang yang tidak stabil ini. Kalian aja Iya, dia betul. berdusta loh. Kayak gangguan nih. Tadi diputar, diulang-ulang terus. Mesinnya yang rusak kalau ini. Bukan berkarat. Ada kan mesin berkarat masih bisa dibersihkan. Ini udah rusak komponennya. Ya, Sia-sia saya menjelaskan. oke, Guru. Saya sapa dulu ya, Nafa. Iya. Selamat Udah malam. mesinnya rusak. Nafa, selamat malam, Nafa. Saya turunkan ya kalau nggak menjawab ya. Logika sehat, selamat malam, Bang Logika. Kalau dia mesinnya berkarat atau lepas kabel masih bisa. Tapi kalau sudah hancur mesinnya, nggak bisa itu dia. Hanya Allah yang bisa kemudian memberikan hidayah. Silakan Bang Logika, ada tema di situ, pantaskah Tuhan mati? Bang Logika. Tahun baru semuanya, Bang Arif. Ya. Cuma. Ya. Ya, Ada ya, tema, ya. Bang. Ya, kita diskusi santai aja ya. Pantaskah Tuhan mati di situ ya, di tema itu? Pantaskah Tuhan mati? Kalau Tuhan di sini pastinya kan maksudnya yang maha kuasa kan? Ya nggak pantas lah. Ngapain yang maha kuasa harus mati ya? Ya, terus Tuhan Anda siapa, Bang Logika? Pertanyaan yang ulang-ulang, tapi nggak apa-apa untuk audiens. Tuhan saya Yahweh, Jehovah, Yod-Heh-Vav-Heh. Itu bahasa aslinya, nama aslinya. Bukan Yesus. Loh, alamak. Terus Yesus bagi Bang Logika siapa? Dia itu Mesias. Dia jadi bos kita, bos semua umat manusia yang ditunjuk menjadi bos. Yang ditunjuk oleh Yahweh menjadi bos bagi semua umat manusia.
Gitulah. Terus ada narasi setiap kau meminum anggur dan cawan ini, kau akan memberitakan kematian Tuhan. Itu yang disebut Tuhan di sana, itu Tuhan siapa, Bang Rogi? Tuhan Mesias maksudnya, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan itu bahasa Oten. Itu berarti bahasa Oten nih Bang Arif pakai, itu bahasa Oten. Bahasa LAI, bahasa orang Kristen. Iya, ada di kitabmu Itu kan? ya harus pindah, harus switch kita modenya, mode bahasa Oten, mode KBBI. Kalau judul ini aku yakin ini pakai KBBI kan. Nah, berarti ya Tuhan nggak pantas mati lah, ngapain juga Tuhan Maha Kuasa mati. Yang mau masuk akal mati ya yang menjadi perantara, yaitu Yesus kan. Nah, kalau yang Maha Kuasa ngapain yang Maha Kuasa mati? Apa tujuannya? Apa gunanya? Udah, masuk. Berarti kalau ada yang menyembah Yesus, menyembah makhluk yang pernah mati kan ya? Ya iyalah. Menyembah yang Selamat pernah nggak mati, nggak menurut masalah. saudara? Orang yang menyembah makhluk yang pernah mati. Menyembah. Iya, menganggap Tuhan ke gereja, kemudian menghambakan diri. Kalau menyembahnya sebagai yang Maha Kuasa, sebagai apa pencipta segala sesuatu, bukan. Penyembahnya itu kepada Yesus kan hanya respect gitu loh, menghormati. Bukankah itu Ya kan? upaya menduakan Tuhan? Enggak lah Bang Juma. Yesus kan mengatakan kan apa cuman yang dikatakan Bapaknya. Cuman satu yang wajib disembah kan? Iya, oke lah, biar simpel, nggak menyembah seperti yang dibayangkan Bang Juma. Saya nggak menyembah Yesus seperti yang dibayangkan Bang Juma. Tapi kalau sudah dituhankan, sudah menyembah, beribadah kepadanya, berarti itu sudah menduakan Tuhan. Ya, faktanya enggak. Kok faktanya enggak? Faktanya kita orang, enggak orang di gereja beribadah menyembah kepada Yesus, kok faktanya enggak? Justru faktanya terbukti Yesus dituhankan. Bukan menyembah, itu lebih tepatnya itu memuliakan lah bilang, biar enggak memuliakan. Terus kalau wajar dong dimuliakan. bedanya dengan menyembah apa? Kalau menyembah yang ada di benak Bang Juma ini kan maksudnya menganggap dia yang Maha Kuasa, harus disanjung karena dia Maha Kuasa, kan gitu. Ya. Menyembah Ya itu enggak. bukan hanya Kalau saya dan beberapa orang Kristen enggak, termasuk Edis TV, dia enggak menganggap Yesus sebagai yang Maha Kuasa Sang Bapa, bukan. tapi dia penentu hidup kekal kita. Yohanes 17 ayat 3 kan ada di situ dituliskan. lah, bukannya penentu itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, Tuhan, tapi utusannya satu-satunya utusannya penentu hidup kekal manusia, Yesus itu itu penentu hidup kekal kan ada ditulis di situ. Makanya makanya Yesus dituhankan juga kan? Kalau pakai bahasa Indonesia kita berarti dituankan gitulah, dituankan. Iya, tapi diibadahi. Ya dibedahi lah karena dia kan apa? Nah, dia berarti udah menduakan berkorban untuk Tuhan. kita. Berarti menduakan Tuhan itu namanya. Karena Anda masih Kalau menduakan beribadah. Tuhan itu, Bang Juma, menduakan Tuhan itu berarti kita istilahnya melakukan hal yang di luar perintah. Nah, itu baru menduakan. Nah, sekarang mana Ini kalau perintahnya kita menaati? untuk menuhankan Yesus itu, mengibadahi Yesus, mana perintahnya? Mengibadahi Yesus. Ini kalimat yang jarang ku dengar ini. Yang jelas kalau di gereja itu kita memuji, memuliakan Yesus. Wajar kan? Dia sudah berkorban, datang ke dunia ini. Ya itu kan menyembahnya, menganggapnya Tuhan. Ya sudah pun nggak masalah kalau itu disebut menyembah juga. Itulah yang disebut menduakan Tuhan. Oh begitu. Iyalah. Tapi kalau di benak kami ya, di benak saya menduakan itu seperti ini misalnya. Yang mau kasih mengatakan jangan mencuri. Malah aku mencuri. Itu baru menduakan. Berarti aku mengikuti perintah ilah lain supaya aku mencuri, supaya aku kaya. Gitu. Itu baru menduakan. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kan begitu. Ya kan? Iya betul. Nah, kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, lalu kenapa di gereja dituhankan Yesus itu? Ya itulah dia faktanya kan Bang Juma, memang di Kristen itu kan ada oneness kan,
Itu masalahnya Bang Juma. Kan nggak bisa berarti- melarang mereka. Suka-suka hati berarti- mereka lah. Berarti mereka yang menuhankan Yesus ini tidak mengenal Yesus, betul? Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya Tapi udah. setidaknya mereka kan murid Yesus juga. Loh, kok murid Yesus pula, gimana ceritanya? Yesus itu punya murid orang Yahudi dan hanya hidup sesama dengan Yesus. Di luar itu bukan murid Yesus, hanya serigala yang nyamar domba. Ya itu kita sebut muridnya juga walaupun tidak langsung. Hati-hati. bukan hanya yang 12 karena itu loh Bang Juma. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, hati-hati kepada serigala yang nyamar muridku. Nah, kalau serigala yang menyamar itu berarti itu artinya dia sebenarnya misalnya dia Luciferian, pura-pura Kristen. Nah itulah yang kami sebut sebagai serigala. Nggak bisa. Nggak tahu Nggak Bang bisa. Juma definisinya beda ya. Itu serigala nyamar serigala. Itu mah bukan serigala. Kalau serigala itu tidak makan rumput, serigala itu makan daging. Orang Yahudi tidak makan daging, mereka nggak makan babi. Kalau Anda yang pemakan babi menganggap diri Anda sebagai domba, mana ada domba makan daging? Kalau ada domba makan daging, itu bukan domba, dalamnya cuman kulitnya doang, pakai topeng dia itu. Isi dalamnya itu serigala. Itulah kalian. Karena kalau serigala itu makannya daging, Bang. Kalau domba Bukan tidak itu makan diambil daging. Bang Juma. Perumpamaan domba serigala bukan itunya yang diambil. Oh, bukan, tidak bisa. Domba itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Tidak bisa kita campur adukkan itu. Itu jelas itu. Yeremia 50:17 yang dianggap kemudian Bani Yakub, itulah yang disebut domba. Nah, sedangkan di luar daripada Bani Yakub itu disebut serigala, disebut kemudian babi, Kambing. disebut anjing. Kami juga. Ya terserah, yang jelas bukan domba. Iya, jadi domba itu diambil karena dia mengenal suara tuannya. Nah, gitu domba itu. Yang saya tahu, bukan karena makanannya. Oh enggak, sekali lagi saya katakan, Yeremia kitab Yahudi mengatakan yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang ngaku-ngaku domba itu serigala. Iya, jadi ya gitu Bang Juma ya. Kalau yang Maha Kuasa mati kan untuk apa sih? Untuk apa yang Maha Kuasa Nah, mati ya kan? iya, makanya. Nggak ada guna. Ya makanya jangan disembah, jangan dibadahi. Jangan cari rumah ibadah yang Saya dalamnya nggak menyembah, saya kepada- memuliakan. Gimana Bang Juma? Saya makan memuliakan kan. Dia sudah berkorban datang ke dunia ini kan. Datang ke dunia ini menanggalkan hak istimewanya sebagai anak Elohim yang Maha Kuasa. Itu kan berat itu. Lelah kan tersalib akhirnya. Tapi tetap dia datang. Yang Nah, itu yang saya puji, saya muliakan. Yang tersalib itu bukan hamba Tuhan yang mulia, bukan. Yang tersalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, itu si Bang Juma salah tafsir. Loh, kok itu. salah lagi saya? Kok salah lagi? Sekarang kalau orang yang mulia ini yang disalib, apa alasannya? Apa alasannya dia Alasannya disalib? karena dia lemah secara politik. Nah, itu pintar. Berarti penyebab utama kemudian keinginan orang-orang Roma untuk orang Yahudi ini ingin menyalibkan Yesus orang suci ini adalah karena politik. Itu pintar. Karena Yesus secara politik ya lemah. Kan dia sudah menanggalkan hak istimewanya, menanggalkan kealahannya bahasa Alkitab LA ya. Nah, itu Menanggalkan dibilang mengosongkan. dianggap Tuhan itu kan. Dianggap Tuhan memang. Jadi cuman Ya, pura-pura memang doang. Tuhan loh Bang Juma dalam Nah, bahasa orang Oten. kan ketahuan. Yesus itu Tuhan, malaikat Nah. pun Tuhan. Nah, Gitu loh. Udah menduakan Roh Tuhan. Kudus Tuhan. Banyak kali Tuhannya memang. Bahasa Pak Lamsen Oten Tuhan itu juga? bahasa Oten. Pak Lamsen Tuhan nggak? Yesus Tuhan, sang yang Maha Bom-bom? Kuasa Tuhan udah pasti. Malaikat Bom-bom juga Tuhan, Roh Kudus. Bom-bom Tuhan. juga? Enggak, kayaknya enggak. Kayak Enggak yang pernah enggak. manusia, sekalipun dia istilahnya kayak Paulus, enggak pernah disebut Paulus Tuhan, Petrus Tuhan, enggak pernah dia label Kenapa? Tuhan di Kenapa Alkitab bisa? itu. Kenapa bisa? Ya, berarti definisinya Tuhan yang mempunyai sisi ilahi, artinya berasal dari sorga.
Nah, Yesus kan berarti aslinya kan dari surga. itu udah Roh terbukti Kudus kan? dari surga. Berarti Anda sudah menduakan Tuhan. Karena Yesus Anda bedakan dengan manusia yang lain, bukan makhluk. Anda mengistimewakannya, bahkan menyetarakannya dengan Tuhan. Berarti Anda sudah menduakan itu. Itulah kekeliruan saudara. Begini tuh kira-kira Bang Juma. Jadi misalnya ada presiden kita, presiden mengutus seseorang, ya kan? Ini seseorang ini duta besar berkuasa penuh. Jadi ketika dia ngasih arahan, ya kita ngikuti arahan dia. Tapi bukan berarti kita menduakan Prabowo, karena orang ini adalah utusan Prabowo gitu loh. maksudnya. Itu teori. Tapi Loh, pada itu teori praktiknya- itulah faktanya. Gimana Bang Juma? Tapi pada faktanya. prakteknya kalian menuhankan kemudian perwakilan atau duta. Iya nggak masalah. Nah, Nggak masalah. ini Definisi oten, dalam definisi ini. oten itu nggak masalah. Ini masalahnya. Karena Anda menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya ketika Yesus datang, dia mengusung pengajaran tauhid. Apa itu? Satu Tuhan, bukan dua apalagi Amin. tiga. Amin. Amin pula, tapi menyembah Yesus. Nah, begini loh Bang Juma. Misalnya ada ini ya penggemar Bang Juma, apapun kata Bang Juma diikuti, ditaati. Nah, itu artinya menuhankan Bang Juma. Itu Oh, salah. definisi menuhankan yang saya tahu. Salah. Bukan berarti harus maha kuasa dia. Salah. Yang dipahami oleh saudara Kristen kita itu adalah pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya turun ke bumi menjadi manusia. Itu. Ya, mayoritas memang begitu memahaminya. Nah, salah nggak Tapi itu? saya nggak seperti itu memahaminya. Salah nggak itu? Salah. Nah, salah. Salah, tapi- Innalillahi wa inna ilaihi Tapi kan capek kita ribut sama teman-teman Oten juga kan. Ya, suka-suka mereka lah. Yang penting mereka murid Yesus. Ah, itu. Jadi Bang Juma pun jadi murid Yesus lah. Salah juga Anda ini kalau mengatakan nggak boleh kita menganggap diri kita ini murid Yesus ketika kita tidak pernah menjadi muridnya. Yang menjadi murid Yesus itu hanya Bani Israel. Tak ada di luar Bani Israel murid Yesus itu nggak ada. Masih Jadi, ada lagi pengikut Yesus? domba-domba. Masih ada lagi Pengikut domba-domba Yesus di nggak luar. boleh. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus Kalau- nggak boleh disebut. Gimana Bang Juma sebutannya? Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yang di Injil itulah, yang ditulis oleh Nah, Matius, di Injil Markus, itu- Lukas, Yohanes. Di Injil itu kan banyak, di Bible itu kan banyak Yesus. Bahkan yang keluar dari Matius, kubur Markus, itu Lukas, Yohanes. Yesus Yesus juga. putra Maryam yang menderita sengsara di bawah pemerintah. Oh, itu Pontius bukan Pilatus. Yesus itu. Mati dan Itu dikuburkan bukan- dan bangkit pada hari. Oh, Jadi itu bukan pengakuan Yesus. iman, Anda kan? salah. Anda salah. Itu bukan Yesus itu, Bang. Itu beda oknum. Oh, Iyalah. berarti yang saya maksud Yosua lah, Yosua Hamas. Ya. Beda oknum. Sekarang begini. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Gimana? Ketika Yesus berkata, aku memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah tercatat, tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Anda percaya nggak? Aku harus pergi meninggalkan bumi. Iya, Ya memang pergi meninggalkan planet bumi kan? iya. Surga jadinya, kan? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Apakah Anda percaya? Ah, iya. Kan di surga sekarang Yesus. Nah, berarti Yesus pergi tidak berkata sesuai dengan tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, Efesus dan seterusnya. Betul? Loh, emang di kitab Roma gimana apa? Berat ini. Yang jelas ya udah pergi dari bumi ini kan, dari planet bumi. Iya, Ke surga Yesus sekarang. mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ah, apa kata kita Mazmur? Nah, Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak mengalami kematian. Oh. Nah, Di mana di Mazmur dikatakan Yesus tidak mengalami kematian? Mesias lah ya, karena belum ada Yesus di ya, Mazmur. di dalam Mazmur 118 nomor 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 23. Waktu 118 tapi nanti baca. Nah, silakan Anda baca. 118. Silakan Anda baca. Ya, silakan Anda baca. Saya pingin dengar.
Nanti saya baca. Jadi Kristen itu diusung dari kitab Efesus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Sedangkan Yesusnya harus diusung berdasarkan kitab Mazmur. Ayo, baca dong, baca dong. Baca, baca. Baca, Bang. Mana suaramu? Kawan. Baca. Nanti lah dibacanya itu sendiri. Iya, ampun. Kita harus baca sekarang supaya mata dunia memandang bahwa ternyata Yesus sudah berkata dia harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui kitab Mazmur. Kan begitu. Sebagaimana khotbah Petrus juga mengatakan hal yang sama, bahwa Daud telah menubuatkan tentang seseorang Mesias yang dibangkitkan untuk kaumnya Bani Israel. Apa itu? Jasadnya tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggalkan di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya ke langit. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Kan jelas itu. Nah, Yesus berkata Lukas 24 nomor 30 nomor 44. Coba, Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Begitu juga dia katakan di dalam Matius 24 nomor 26. Begitu juga yang dia katakan di dalam Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Yang telah tertulis berarti yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis berarti di perjanjian lama. Bukan yang baru akan tertulis. Berarti Paulus yang mendikte, mendogma, mendoktrin Yesus itu mati untuk menebus dosa, itu tidak ada itu dalam ajaran Yesus. Ya, mantap. Aku Boleh harus saya tanya Pak pergi. Suma? Boleh tanya Boleh. saya tanya? Boleh. Ya, Pak Suma, kenapa dalam Islam tuh banyak sekali dongeng-dongeng orang Kristen ada dalam Al-Quran? Kenapa Anda mengatakan itu dongeng? Ya, dongeng semua banyak dongeng itu. Boleh Kenapa Anda? Kenapa saya Anda tunjukkan satu-satu. Boleh, Ya. silakan. Seven Sleeper. Untuk penonton silakan buka. Cari di Google Seven Sleeper. Nabi Apa Muhammad itu? menjiblak. Nah, ntar saya diturunin. Apa pula? Anda menuduh Apa pula menjiblak. kamu takut ya? Kamu takut. Saudara, Ya, kalau silakan. Anda menuduh menjiblak, berarti harus Anda berikan bukti dong. Ya, buktinya Di mana Nabi ada. Muhammad, di mana Nabi Muhammad menjiblak, Nabi Muhammad kemudian menjiblak dong Iya, orang iya. Kristen masuk dalam Al-Quran. di mana itu pernah dia lakukan? Itu di Di mana Nabiku pernah melakukan jiblak? Dia buta huruf, dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis. Anda mengatakan menjiplak itu dari mana dasarnya? Orang-orang Barat sudah memahami cerita itu, kisah-kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad itu, dan mereka mengaku itu adalah sejarah. Tapi begitu mereka tahu bahwa ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu dituliskan dalam Al-Quran, dia membelokkan kemudian, oh itu adalah dongeng. Itu dongeng. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dongeng, teman, Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, nonotnya dipotong, kemudian besar, dia kemudian dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng. Tuhan kok dibunuh sama ciptaannya, itu dongeng, Bang. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Itu baru dongeng. Dongeng itu. Ada Tuhan turun ke bumi, dibunuh, lalu kemudian hari ketiga merangkak keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa. Tuhan diberi kuasa. Tuhan berteriak ditinggalkan oleh Tuhan yang lain. Itu dongeng. Kalau Anda menuduh Quran dongeng, maka saya kembalikan kepada pernyataan saudara gitu. Oh, kabur. Jadi teman-teman sekalian,
Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu berdongeng, tolong kasih bukti gitu loh. Menjiplak, kemudian mengcopy paste kemudian dari kitab saudara, tolong kasih bukti. Seperti saya ketika saya mengatakan bahwa Lukas menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan penyelidikannya, saya kasih bukti. Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gitu. Contoh termasuk kitab Anda menjiplak peribahasa. Di mana itu buktinya? Coba kita lihat dalam 2 Petrus. Paulus sendiri penulis kitab saudara yang mengatakan bahwa benarlah kemudian pepatah yang berkata anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali kepada kubangannya. Nah, berarti kitab saudara sendiri yang menerangkan benarlah pepatah atau peribahasa yang berkata. Berarti kitab Anda menciplak peribahasa. Karena gitu. Benarlah kata peribahasa, siapa yang menabur akan menuai. Yohanes berapa itu, Bro? Berarti kitab Anda sendiri yang menciplak peribahasa. Enggak, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, nomor 21 sampai 22. Bahaya itu, Bang. Kalau Anda mengatakan sebuah pernyataan, apalagi berbicara mengenai akidah, tapi Anda tidak punya bukti, Anda dianggap penghujat. Kalau saya, jelas saya kasih data. 2 Petrus 2 jelas tertulis begitu. Benarlah peribahasa yang berbunyi. Nah, kan artinya dia menciplak peribahasa. Bukankah begitu, teman-teman? Betul. Nah, gitulah. Saya sapa guru. Jadi, saya sapa ya. guru dulu, ya. Silakan. Ya. Ingat ya, kita diskusi ini edukasi, bukan kebencian ya. Edukasi. Ya, selamat. Materi-materi kita tersaji di Al-Quran dan juga di Bible. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Ahwa di Bukamionya. Bang Ahwa, selamat malam satu kali. Saya turunkan. Bang Fiti Gusti, selamat malam. Saya turunkan kalau termasuk hal yang ini, host, termasuk hal yang tidak bisa diterima oleh nalar itu Tuhan ulang tahun, kan gitu ya. Nggak bisa diterima nalar. Bukan kemudian kita merendahkan menista, nggak bisa diterima nalar kok Tuhan ulang tahun gitu. Gimana nalarnya bisa diterima itu kalau begitu? yang ulta itu makhluk, Bro, manusia. Bukan Yang ulang tahun kan? Iya, yang ulta. Pantas gak disembah itu? Ya gak pantas lah. Iya kan Bang Baal? Kalau mati? Apalagi sampai mati. Ngantuk pun bukan Tuhan itu, Bro. Gimana kalau dia matinya hanya sandiwara? Sandiwara doang? Gimana Bang Baal? Sandiwarakah semuanya ini? Enggak, saya cuma ngitung aja sudah ada 14 pasien tadi ini. B? Iya, saya 14 kok. Padahal saya ingin sekali melihat Bang Jumani tumbang gitu loh. Sehingga dikatakan, oh ini Bang Jumani penghujat, congor aja, saya bilang gitu. Tapi nggak ada, saya bilang, aduh nih kasihan sekali. Gitu aja dari saya Bang Juman. Ternyata udah 14 saya hitung Bang Juman. Tumbang semua. Gampang kok. Gampang kok. Silakan Bang Juman. Saya ini Garus Giat host. Ini yang Papua, mungkin yang Papua. Ya, mau diskusi dengan Bang Juman? Papua Wamena, selamat malam. Papua Wamena, selamat malam Papua. Papua, ibu kamionnya Papua. Papua. Bang Raja Bintang, syukran. When
When Rain, selamat malam. Aduh, kok jadi berharga semua. Jadi keunggulan agama Islam itu yang kita anut karena Al-Quran yang Allah wahyukan sebagai pedoman. Kenapa? Potensi yang kita miliki sebagai manusia karena adanya akal, kita bisa jadi apa saja. Bisa memiliki keyakinan apa saja, kepercayaan apa saja. Karena potensi kita itu adalah memiliki kehendak bebas. Itulah kita manusia. Tetapi oleh karena adanya Al-Quran, bagi orang yang berakal, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru wa tazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya, itulah Al-Quran. Jadi kalau kita berakal sehat, maka kita bisa jadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Kenapa? Karena Al-Quran itu identik dengan akal. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Itulah ayat suci Al-Quran menjelaskan itu. Makanya tadi di awal saya katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Itu nggak ada paksaan, karena di Islam itu tidak ada yang istilahnya kita melakukan sebuah amalan yang mengada-ngada, yang kita buat-buat sendiri. Tidak ada dasar perintahnya. Kalau di Islam itu apa yang kita lakukan semua ada dasar perintah dan ada dasar larangannya. Karena itulah tidak dipaksakan, udah jelas kok. Udah jelas kok Islam itu maksudnya. Udah nyata kok kebenaran Islam itu. Udah nyata kok orang yang benar dan orang yang salah itu yang mana. Maka tidak ada lagi paksaan. Tidak ada paksaan, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi tidak ada kemudian di Islam itu berat, tidak ada di Islam itu sulit untuk dipahami. Semua sudah diterangkan oleh Allah. Maka tidak ada paksaan untuk itu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Maka setiap dialog atau diskusi atau debat lintas agama, ya marilah sama-sama kita belajar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang ada di dalamnya, supaya waktu kita ini terisi dengan bermanfaat. Dan yang terpenting jangan lupa follow channel Zulkifli Mabas. Kan gitu. Subscribe channelnya. Lanjut. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, silakan Yakub, dibuka mute-nya Yakub. Silakan. Ya, salam. Ya. Ya. Ya, saya mau nanyakan kepada Bang Juma ya. Karena di Nasrani ini, saya jujur saya bukan Kristen, saya Nasrani. Di Nasrani ini adalah satu pemahaman yang hanif. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Isa dan Masihu, beberapa denom kekristenan itu akan banyak dan banyak terjadi yang kami bidatkan. Artinya banyak yang menyelewengkan Isa dan Masihu itu sebagai Tuhan. Sedangkan di kami, beliau adalah sebagai orang nabi. Nah, yang saya pun tanyakan, tadi bicara Bang Juma di Islam itu tidak sulit. Yang saya juga mau tanyakan, ada beberapa hadis, informasi yang saya dapat, bahwa Islam itu akan ada 70 golongan. Cuman satu golongan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Itu yang 69 lagi atau golongan itu denom itu kemana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Kalau saya ya secara pribadi memahami, karena Nabi Muhammad itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Di ayat lain dikatakan
Kul ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Berarti umatnya Nabi Muhammad adalah seluruh manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Berarti umatnya adalah secara umum seluruh umat manusia yang ada pada zamannya dan sampai hari kiamat. Nah, inilah kemudian manusia ini yang dikatakan terpecah menjadi 72 golongan. Itu abangku, dan hanya satu yang selamat, yaitu golongan Islam. Itu yang saya pahami. Yang saya tanyakan adalah beberapa golongannya ada di Islam sendiri, seperti Syiah, Ahmadiyah. Sekali lagi, saya sudah menjawabnya. Saya tidak memandang bahwa itulah yang kelompok yang dimaksud. Satu golongan yang selamat itu adalah mereka yang berpegang teguh kepada syariat la ilaha illallah, hukum la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Semuanya akan selamat. Yang tidak selamat itu adalah umatnya yang di luar daripada kelompok tersebut. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa seluruh umat manusia di zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, sampai kiamat, itu adalah umatnya semua. 72 kelompok itu adalah di luar daripada Islam. Hanya Islam yang selamat. Umatnya di luar Islam itu tidak selamat. Gitu bang. Umatnya Nabi Muhammad itu bukan cuma Islam doang. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah seluruh manusia yang harus kemudian kepada mereka Islam itu sampai. Yaitu sama Nabi Muhammad dan sama sampai hari kiamat. Itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa disebut kafir? Karena mereka ingkar terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Ingkar terhadap rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebutlah orang-orang di luar Islam itu sebagai kafir. Kenapa? Karena tadinya mereka ini diutus Nabi kepadanya bernama Nabi Muhammad, tapi mereka ingkar terhadapnya. Maka 71 golongan di antara mereka ada yang di luar daripada satu golongan ini, yaitu Islam. Bang Juma mungkin lupa ya. Mungkin Bang Juma lupa. Baginda Nabi Muhammad itu lahir di abad ke-6 atau ke-7. Artinya, sebagai pemahaman, diksi Islam itu ada semenjak zaman beliau. Nah, bahkan Islam sendiri mengakui nabi-nabi sebelumnya, seperti Musa, Daud, Isa. Dan saat itu belum ada diksi Islam. Yang saya tahu ada diksinya adalah maslam atau berserah diri. Jadi, untuk seluruh dunia ini, yang saya pahami ini masih debatable. Karena di Injil kami diterangkan situ akan lahir lagi. Muslim Pak, bukan Maslam. Iya, kalau bahasa Aramaiknya adalah maslam. Pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad yang saya pahami itu adalah dari Bani Ismail. Seperti Anda ketahui, Bani Ismail itu mempunyai 12 suku besar tersebar di seluruh dunia. Begitupun dengan Bani Israel, sama 12 suku tersebar di seluruh dunia. Nah, maksud dari dunia ini adalah semua dari Bani Ismail, sedangkan kami orang-orang Nasrani untuk Bani Israel yang tersebar di seluruh dunia. Begitu Bung Coba. Jadi gini Bung, ketika kemudian Anda menyebut diri Anda sebagai Nasrani, dalam bahasa Yunani Nasorios, berarti orang-orang yang berasal dari kota Nazaret. Kami bukan Nasrani tapi Kristen. Ya, beda. Firdaus. Nah, ini ada saudara Yakub yang mengaku sebagai Nasrani. Nasrani itu kan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nasrani dan Kristen jauh beda. Iya memang, betul. Firdaus, waduh. Gantianlah. Kalau Kristen itu pengikut Paulus. Kalau iya, Nasrani betul. itu pengikut Nabi Isa. Kenapa lari dia? Betul, karena perbedaan kami dengan orang Kristen jelas dalam satu pemahaman, yaitu kami tidak mengakui Isa dan Masih itu disalib, dan kami juga tidak mengakui bahwa Isa dan Masih itu sebagai Tuhan. Beliau adalah sebagai juru selamat kami atau Nabi.
kita bukan Kristen. Begitu. Iya. Dan itu juga diakui dalam Islam. Cuman ketika orang-orang Nasrani ini datang padanya, kemudian Nabi Muhammad, maka mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kemudian mereka orang-orang Nasrani ini untuk beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Cuman syariatnya ketika Nabi Muhammad itu datang, syariat yang didatangkan oleh Nabi Muhammad itu jauh lebih sempurna daripada hukum-hukum sebelumnya. Nah, bagaimana Anda menyikapi ketika Yesus berkata, mudah-mudahan Anda juga imani kitab tersebut, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Apa yang Anda pahami tentang perkataan Yesus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal apa saja yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel kala itu? Begini Pak, kalau Anda mengutip dari Bible, saya kurang percaya, itu debatable. Tetapi kalau Anda mengambil dari suatu Injilnya, Yakobus, di mana dikatakan di situ, akan lahir lagi dari seorang pimpinan dari Bene Ismail, jelas sekali itu Bene Ismail. Artinya, dua jalur Abraham ini adalah sama-sama pemimpin. Isa al-Masih atau Isa al-Masih adalah dari Bene Israel. Artinya, untuk kaum Israel. Baginda Nabi Muhammad untuk Bene Ismail. Beliau untuk kaum Bene Ismail. Yang tersebar di seluruh dunia karena mempunyai 12 suku yang besar. Nah, kami sebagai umat Nasrani memahami dan mengimani beliau adalah sebagai Nabi. Karena memang ada nubuatannya. Cuman bukan untuk Bene Israel. Hanya untuk Bene Ismail. Begitu. Oke, saya rasa kita tidak perlu terlalu jauh berdebat tentang ini. Penting saudara saya ini sudah mengakui bahwasanya bukan Kristen, Nasrani dan Kristen itu adalah berbeda. Itu sudah cukup bagi saya untuk sementara ini. Silakan mungkin dari narasumber Islam yang lain. Dinda Alif monitor. Aku monitor Gurunda. Ya, silakan Dinda. Silakan saya monitor dulu, silakan. Iya. Cuman ini Kang Baal dari tadi udah gatel dia. Baik. Oke, ya sambil apa ya? Ini sudah guru kami cukupkan. Sebenarnya artinya Pak Bapak ini siapa namanya ketutup ya? Sorry, Pak Yakub. Maaf. Pak Yakub, tinggal Anda berani membuka diri, melembutkan hati, menerima kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi terakhir. Kan gitu. Karena seumat dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya, itu jelas tertulis di dalam Al-Quran, dikatakan sebagai umat terbaik. Sementara Yesus pernah berkata bahwa nanti, di dalam Matius 21 nomor 43 itu akan dicabut dari bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa non-Yahudi, kan gitu. Nah, memang kami sering bertanya sama teman-teman Kristen, coba seandainya teman-teman Kristen bisa mengklaim nubuatan Yesus ini, mana predikat sebagai umat terbaik dan menjalankan hukum Tuhan di sana? Kan selama ini belum ada, belum kami menemukan jawabannya. Dipindahkan, dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, bangsa non-Yahudi, di mana bangsa tersebut akan menjalankan perintah Tuhan. Kan gitu kata Yesus. Nah, artinya tongkat kerajaan Tuhan itu sudah dicabut dari mereka, maka cari. Seandainya itu ada di Kristen, coba di mana mendapat predikat tersebut, kan gitu. Anda lupa. Nah, oh saya lupa, siap. Ingatkan, Mbak. Israel itu tidak hanya suku Yahudi aja. Ada iya. Nasrani, ada Ruben, ada Benyamin. Oh, kalau itu saya ingat Pak, Bani Israel itu kan 12.
ya kan, Betul. 12 Bani Israel. Nah, Betul. hak istimewa itu dicabut dari mereka, Nah, kan gitu, diberikan Anda mengutip- kepada bangsa lain. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya sepakat itu debatable. Tapi saya tidak mengimani Bible, saya mengimani Injil. Di mana di Injil dikatakan keselamatan datang dari bangsa Israel. Artinya bagi kami, nabi kami terakhir adalah Isa dan Masihu. Baginda Nabi. Saya juga percaya, Pak. Nah, artinya Untuk Bani Israel, Isa Al-Masih itu nabi yang terakhir. Kan ditutup. Makanya dia berkata, risalah kenabian untuk Bani Israel ini sudah ditutup, dicabut, diberikan kepada bangsa yang lain. Kan gitu tadi saya bilang. Nah, di sini makanya kita cari gitu. saya ingatkan juga kepada Anda, ingat ya. Oh, Yesus dan ingat Masihu, lagi, siap. Yesus Kristus itu belum meninggal. Beliau masih ada di langit. Betul. Dan nanti datang lagi di akhir zaman. Sesuai dengan apa yang diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi artinya, pemimpin akhir zaman adalah Isa Al-Masih atau Isa dan Masihu yang akan memimpin. Saya sepakat dengan diksi Muslim, itu kekhalifahan, karena tidak ada lagi batasan negara saat itu. Nah, disinilah satu literasi dari Injil kami yang memang menyatakan demikian. Kalau Anda mengutip dari Bible, saya tidak percaya, karena itu tidak saya imani. Begitu, Loh, Alif. kan tadi saya sudah bilang, Pak, justru malah Bapak kan menguatkan. Makanya kalau Bapak menguatkan, dan bahkan Bapak menerima kebenaran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, apa alasan Anda menolak? Menolak untuk mengikrarkan gitu loh. Karena baginda Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dari Bani Ismail. Berbeda. Iya. Artinya, dua pemahaman berbeda. Karena Bani Ismail sama 12 suku, Bani Israel juga sama 12 suku. Jadi sama-sama Nabi terakhir. Nah, inilah yang satu pemahaman yang harus Anda duduki dulu. Oke, baik. Ketahui, begitu. Baik. Anda, Pak Yakub, percaya kalau Yesus atau Isa Masihu itu memang diutusnya hanya untuk Bani Israel? Ya, sepakat. Sepakat. Berarti Anda tidak termasuk. Kenapa? Lah, kan tadi Bapak sudah sepakat. Dia itu hanya untuk Bani Israel. Begini, Alif. Orang-orang Nasrani Siap. yang ada di Asia Timur ini, semuanya harus ada tarunan Bani Israel. Kebetulan kami dari suku Ben, yang memang lari dari misionaris yang lari ke Jawa. Jadi orang-orang Nasrani itu harus ada Bani Israel. Cuma Oh, Anda bagian ada darah Israelnya ya? Dari kedua belah suku itu ya? betul. Bahkan banyak juga rekan-rekan kami yang saya tahu kayak Billy, Jordan itu mereka dari sana juga, ada turunan. Tapi mereka juga masih dengan Baik. imannya yaitu Yahuda. Baik, terima kasih. Benar kata Al-Quran kalau gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan, di dalam surah Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Nah, itu jelas ya, Nabi Muhammad SAW itu dan umatnya diberikan gelar predikat sebagai umat terbaik. Nah, di ayat terakhir bunyi kalimatnya, walau amanu ahlul kitab, walau amanah ahli kitab, seandainya para ahli kitab itu beriman, itu baik bagi mereka. Nah, minhumul mu'minun, sebagian dari mereka banyak beriman menerima kenabian Rasulullah, wa aksaruhumul fasikun, sayang sekali kebanyakan dari antara mereka itu fasik, menolak. Ya contoh, ya seperti yang sekarang ini, tapi itu kan hak Anda, kami cuma menyampaikan dari kitab kami, kan gitu ya. Anda berusaha ya tetap memilih mengkultuskan kesukuannya kan gitu. Padahal Nabi terakhir itu tidak membawa lagi tentang kesukuan. Betul, dia itu dari Bani Ismail. Nabi yang terakhir karena terhubung nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu. Tapi ketika dia diutus, misal di surah As-Saba ayat 28, 26, 28 di situ katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, seluruh umat manusia. Sementara tadi Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia kan berkata, tapi saya tidak bisa mengutip dalil lagi karena Anda tidak percaya dengan Bible. Anda punya kitab sendiri, gitu. Iya.
Yang saya menggarisbawahi nas di sini adalah Bani Ismail berlakunya, bukan nas untuk Bani Ishak. Inilah beberapa pemahaman. Karena di kami pun nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad itu jelas ada, makanya kami mengimani. Bahkan saat beliau masih hidup, beliaulah yang melindungi kaum kami. Karena sebagai pemahaman dari literasi kami, istri pertama baginda Rasulullah adalah seorang Nasrani yang Hanif. Jadi inilah suatu pemahaman yang menjadikan suatu literasi bagi kami bahwa baginda itu memang untuk Bani Ismail. Itu pendapat, iya. Tapi beliau orang yang pertama kali mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sayyidah Khadijah itu wanita dan orang pertama yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu poinnya di situ, Pak. Poinnya di situ. Karena memang inilah nabi yang terakhir. Kalau Anda memang mengaku benar-benar Nasrani, memiliki banyak kitab, tentu Anda paham sejarah bagaimana banyak dari kalangan bangsa Yahudi, mereka datang berbondong-bondong ke tanah Arab untuk menanti nabi yang terakhir. Menantikan nabi yang terakhir. Karena nanti akan terbit di sana. Kan gitu. Bahkan di dalam Ulangan 32 juga nomor 3 kan juga dijelaskan kan gitu ya. Dan seterusnya kan. Nah, tapi di antara mereka yang datang ke sana, ada salah satu tokoh yang karismatik yang di dalam Islam disebut sebagai dia Rabi Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia banyak pengikutnya. Yang lain tahu bahwa ini nabi terakhir ternyata bukan dari suku mereka. Nah, karena bukan dari suku mereka, mereka banyak menolak. Dan ketika Abdullah bin Salam karena memang hidayah hingga padanya, pengikutnya pun berbalik nggak mau. Karena apa? Karena dia itu bukan dari suku mereka, kan gitu. Jadi memang masih fanatik tentang kesukuan. Dan kalau kita lihat memang ajarannya untuk Bani Israel rata-rata, kan gitu. Tidak untuk seluruh umat manusia. Nah, tapi memang sudah ketentuan dari Tuhan bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir diutus untuk seluruh umat manusia, gitu. Hanya kamilah kaum yang satu-satunya yang memuliakan baginda sebagai seorang nabi, berbeda dengan Yahudi dan Farisi atau Saduki. Jadi, pemahaman tentang nubuatan Nabi Muhammad saat itu bukan ada di Mekah, sebenarnya di Syam. Saat itu belum ada negara Arab. Dua pemahaman yang harus Anda pahami. Beberapa literasi dari Injil kami yang memang setingkat hadis atau Talmud, dikatakan bahwa rabai kami bertemu dengan baginda Rasulullah saat beliau masih remaja. Ini menyatakan dia nabi untuk Bani Israel. Iya, Bu Khairah. Bani Ismail. Di waktu di Syam, pergi berdagang ke Syam itu. Iya, Pak. Di sini kita poinnya sudah dapat sebenarnya. Iya. Jadi artinya dua pemahaman tentang hal ini dinyatakan di dalam kitabnya Rabi Bujairah. Dua nabi terakhir itu memang ada. Pertama adalah Isa Al-Masih itu memang terakhir dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah nabi terakhir dari baginda jalur Ismail. Makanya saya sepakat dengan Bang Juma. Semua denom-denom atau golongan yang tidak memuliakan baginda itu adalah sesat. Termasuk Syiah mungkin ya. Jadi artinya dua pemahaman hal ini tentang siapa nabi terakhir itulah debatable antara Muslim dan Nasrani. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang memahami bahwa Yesus itu akan turun lagi bukan sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Inilah letak perbedaan antara dua pemahaman tentang Isa Al-Masih. Baik, mantap. Pak, izin tanya gini aja deh, kan Pak Yakub termasuk tadi percaya kalau Isa Al-Masiho itu dia tidak mati di salib ya? Ya, sepakat. Dia selamat dari penyaliban itu ya? Iya, betul. Wah, mantap. Ada literatur sendiri, Pak? Ada dua yang memang menyatakan kalau literasi yang memang Anda pahami di Barnabas ada, ya di Yakobus ada. Cuman perbedaan dengan Muslim, beliau itu diselamatkan bukan di Taman Getsemani atau diangkat langsung di pas penangkapan. Beliau itu diselamatkan berlari ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau sekarang Al-Aqsa. Disitulah berbang antar bumi dan langit. Ini juga tervalidasi oleh baginda Nabi Muhammad yang saat melakukan mi'raj itu di Al-Aqsa, bukan di Taman Getsemani. Begitu.
Iya, dia ke sana karena di situ tempat para nabi. Beliau bahkan disebut namanya sholat sunnah tahiyatul masjid di sana, dan sholat di tempatnya para nabi Bani Israel sebagai bentuk penghormatan juga, kan gitu ya, beribadah di sana. Tapi ya bagus sih di sini memang bagusnya tuh begini ya. Ada ternyata ketika Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Poinnya adalah innaladina khatalafu fihi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berselisih tentang berada di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib itu. Ketika Al-Quran menyebutkan demikian, ternyata ada yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau Iso, itu memang mengakui dia itu tidak disalib. Lagi-lagi kami hanya menguatkan sebagai muslim bahwa perselisihan itu benar-benar ada. Bahkan kalau kita lihat sih sebenarnya sejarahnya itu di abad kedua juga ada beberapa pendapat kan. Ada yang menyebutkan Simon dari Kirene yang disalib, ada yang melihat, ada juga sekte Gnostik itu yang mengatakan bahwa hanya penyaliban saja, dia menontonnya sambil tertawa dari atas padahal dia tidak disalibkan gitu. Ada beberapa sekte dan termasuk Bapak juga bagian dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Lagi-lagi ini tentang bahwa Al-Quran itu benar. Padahal Allah mengabarkan, engkau tidak pernah membacanya kitab terdahulu sebelum ini, wahai Rasulullah, kan gitu. Dan engkau tidak berada di sampingnya. Makanya Al-Quran menyebutkan, dalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah bagian dari kabar-kabar gaib, maksudnya wahyu, yang Allah wahyukan kepada engkau. Padahal engkau tidak berada di sampingnya pada waktu itu. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Gitu. Iya, artinya apa yang ditulis di Injil itu memang dibenarkan oleh Quran. Artinya kamilah orang-orang Nasrani yang meyakini terlebih dahulu, baru baginda Nabi Muhammad memvalidasinya. Nah, ini adalah suatu pemahaman literasi perbedaan dari dua nabi yang dari Bani Ismail dan Bani Israel dan Bani Ismail. Itulah yang menjadikan pemahaman dua nabi terakhir. Jadi memang kita debatable dalam hal ini. Cuman dari dua pemahaman, nas ini menjadi suatu pemahaman yang salah. Nas di sini manusia, betul untuk seluruh dunia. Sepakat, tetapi Bani Ismail itu sangat besar, ada 12 suku. Bani Israel pun sangat besar, ada 12 suku. Nah, tersebarlah di seluruh dunia ini. Mungkin itu yang disebut nas, kalau menurut versi kami, begitu. Loh, justru gini loh Pak. Al-Quran itu datang banyak sekali mengingatkan para ahlul kitab. Di mana dalam penjelasan Imam Syafi'i, ahlul kitab itu kan adalah mereka baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi yang dari keturunan atau Bani Israel kan gitu. Menjelaskan, wahai ahli kitab, telah datang Rasulmu, seorang Rasul untuk kalian. Fa'aminu billahi wa rasuli, kamu itu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Diikuti, kan gitu. Tapi ya tentu ini kabar, sebuah informasi tentang kebenaran. Bahkan Al-Quran akan menyebutkan bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Mereka itu mengenal loh tentang Nabi yang terakhir ini sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sangat familiar untuk Nabi terakhir. Makanya terima itu Nabi, kan gitu. Terima. Nah, artinya memang Al-Quran itu mengabarkan bahwa nanti dari kalangan mereka itu akan banyak alasan, ya seperti yang diskusi kita ini kan gitu. Maksudnya Bapak ya selalu, ya itu biarkan untuk mereka, pokoknya Bani Ismail aja kan gitu ya. Karena Anda masih fokus kepada kesukuan ketika tadi Anda mengaku bahwa Anda pun masih ada darah dari ke-12 Bani Yakub gitu kan, Bani Israel itu kan gitu. Ya di sini susahnya. Ini cuma membuktikan kebenaran Al-Quran saja kan gitu Pak. Oh gini aja deh Pak, kalau begitu saya tanya. Menurut Anda Pak yang mengaku sebagai Nasrani, pendapat Anda kalau Kristen itu termasuk apa Pak? Di zaman Isa dan Masih itu ada, dia tidak pernah sekali mengucapkan kata Kristen. Dan tidak ada gereja saat itu. Inilah suatu diksi pemahaman yang salah bagi kaum-kaum Bani Romawi ya, atau Bani Yunani, yang menyatakan bahwa Isa dan Masih itu adalah
bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang menyelewengkan? Ya, Anda tahu sendiri, adalah Saulus. Dialah pencipta diksi Kristen. Bagi kami mereka adalah bidat. Begitu. Oh, baik. Terima kasih. Anda sudah paham ya berarti ya? Maksudnya sudah tahu betul bagaimana ajaran yang menyesatkan atau menyelewengkan dari ajaran ISO itu sendiri. Keluar dari ajaran ISO itu sendiri. Oke, saya izin menyapa dulu ini yang baru naik nih. Love. Kasihan dari tadi pada turun naik terus, nggak disapa. Ini Love dulu, monitor. I love apa ini? I love Bang Sobata. Selamat pagi sudah sekarang. I love Bang Sobata. Dibuka mute-nya dulu. Kok suara saya double ya? Bang Ari saya turun dulu naik lagi. Suara saya double. Aman. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gruda. Waalaikumsalam. Bang Baal, Ustaz Arif. Iya bang. Ya, I love Bang Sobata. Agamanya apa Bang? Ya saya Kristen. Oh iya, silakan Ustaz Arif. Waduh, baru aja aku nanya Kristen udah ada Kristen. Bang, abang tersesat bang. Abang itu mengikuti ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi tanya dulu, kali aja di Kristennya beda. Dari Kristen mana bang?